kembali menyapa Sandi dari Surabaya. Mas Sandi tadi mengatakan bahwa Risma harus menyelesaikan terlebih dahulu janji-janjinya selama kampanye. Janji-janji apa yang menurut Anda harus Ibu Risma selesaikan terlebih dahulu? Sebagaimana warga Surabaya mengharapkan impian besar kota Surabaya menjadi kota yang nyaman, ramah, dan sejahtera ditinggali oleh kota Surabaya, maka PR Bu Risma harus diselesaikan dulu. Yang pertama adalah yang paling urgent untuk kota Surabaya adalah lokalisasi Doli yang sekarang sudah berubah menjadi Putrajaya. Bu Risma pernah menyampaikan kepada semuanya bahwasanya Doli nanti akan dirubah menjadi kawasan Smart City, di mana di situ akan menjadi pusat sentra UMKM masyarakat sekitar Putrajaya. Dan untuk saat ini alhamdulillah wajah Putrajaya atau ex-Doli sudah berubah menjadi sentra kerajinan pabrik sepatu dan PLC atau belajar komputer dengan gratis. Tapi di sekeliling-sekeliling Doli itu masih banyak tempat-tempat yang ilegal, yang Satpol PP juga masih kucing-kucingan sama si PSK seperti itu. Jadi mohon kepada Bu Wali Kota, tolong jangan ke Jakarta dulu, selesaikan PR di Surabaya, terutama ex-lokalisasi Doli. Yang kedua adalah jalan raya, yaitu frontage route Ahmad Yani sampai Joyoboyo, nanti kan akan diteruskan ke Joyoboyo. Dan yang lain-lain adalah soal sekolah SMA, yang ini katanya sudah diambil alih oleh SMK Provinsi Jawa Timur. Jadi PR Bu Risma masih banyak dan lain-lain di kota Surabaya. PR Bu Risma masih banyak di sana. Saya akan ke Bang Komarudin. Kalau misalnya Risma menolak, Bang, apa kemudian skenarionya? Mungkinkah justru PDIP kemudian mendukung Ahok Jarot? Ya, kita pasti ada punya keputusan pada akhirnya. Apalagi partai kan memenuhi untuk mencalonkan kader sendiri kan, atau mencalonkan sendiri tanpa perlu ada koalisi. Apalagi sekarang 7 partai berkoalisi dengan pandangan yang sama tentang gubernur DKI. Saya kira mempermudah kita untuk memutuskan siapa calon yang terbaik buat DKI. Ini artinya peluang PDIP untuk mendukung Ahok masih terbuka begitu? Saya tidak sampaikan karena kalau saya bicara tetap dalam perspektif aturan PDI Perjuangan. Kalau kita mengacu kepada aturan yang dilakukan, yang resmi, tata cara pencalonan di PDI Perjuangan itu sudah tertutup bagi Ahok. Ya. Sudah tertutup bagi Ahok. Betulkah bahwa sebagian besar pengurus DPP dari PDIP, termasuk DPD DKI Jakarta, sudah resisten terhadap Ahok? Bukan mereka resisten, memang di aturan partai, sebagai orang partai kan kitab sucinya itu aturan main partai. Kalau aturan main partai, Pak Ahok tidak pernah ikut proses, lalu tiba-tiba kita bilang mendukung Ahok, itu pengkhianatan terhadap partai kita sendiri. Termasuk kalau misalnya Bu Mega mengeluarkan titah untuk mendukung Ahok. Makanya saya belum selesai omongan saya. Makanya hak prerogatif Ibu Ketua Umum lah yang bisa menerobos bagian itu, bukan kami pengurus yang tidak punya kewenangan untuk memutuskan seperti itu. Oke, saya akan ke Prof. Ikra sekarang. Mungkinkah PDIP nantinya, at the end of the day, mereka kemudian mendukung Ahok? Itu kan pernyataan dari Sekjen PDIP sendiri, Hasto Kristianto kan udah menyatakan diri tuh. Ada 3 opsi buat PDIP. Pertama itu mendukung Ahok, kedua mendukung Risma, yang ketiga itu bukan Ahok, bukan Risma. Nah kemudian kalau tadi Bung Komarudin mengatakan bahwa 7 partai itu sepakat mencari konsensus di antara 7 partai yang berbeda-beda ideologi, bukan sesuatu yang mudah. Belum lagi nanti pengajuan nama-namanya, bukan sesuatu yang mudah. Sementara buat kalau dia mendukung Ahok, Anda tahu sikap Golkar, sikap Nasdem, sikap Hanura, dia tetap welcome. Please PDIP, come in ya. Jadi masuklah ke dalam koalisi ini. Dan kemudian mereka juga tetap menentukan siapa yang mau ditentukan oleh PDIP untuk menjadi wakilnya Ahok. Please go ahead. Artinya gitu kan. Mana yang lebih menguntungkan? Mengusung Ahok atau memboyong Risma ke Jakarta kalau bagi PDIP? Buat saya kalau kita lihat dari pernyataan Jarot, kalau dilihat dari pernyataan
teman-teman yang sekarang mendukung Ahok itu lebih menguntungkan kalau PDIP mendukung Ahok ketimbang mengajukan Risma. Kenapa demikian? Jangan Anda lupa bahwa partai-partai ini tadi saya katakan berbeda-beda ideologi, berbeda-beda pandangan mengenai pemimpin, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan, ya. Jadi apalagi Rismanya sendiri tidak punya semangat untuk masuk Jakarta. Bagaimana dia bisa full speed? Kemudian juga apa namanya itu tadi saya katakan full power untuk kemudian masuk Jakarta, kalau dia sendiri nggak mau untuk masuk Jakarta. Toh kalau misalnya Risma mau, kita berandai-andai begitu. Ya. Seperti apa peta politik nantinya dalam pilkada? Buat saya lagi-lagi kalau memang Bung Komarudin tadi mengatakan bahwa waktu Foko aja bisa berbalik, ya apa namanya itu dari hasil survei menjadi hasil pilkada pada saat itu. Pertanyaan saya, kondisi menuju ke situ itu ada atau tidak? Jangan Anda lupa, ya pada masa itu Jokowi itu bukan cuma didukung oleh PDIP dan Gerindra, tapi juga didukung oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok civil society yang ada di Jakarta, termasuk juga kalangan intelektual yang ada di Jakarta, atau mereka-mereka yang bekerja di Jakarta walaupun bukan warga Jakarta, itu yang secara langsung juga mengkampanyekan agar Jokowi bisa menang di Jakarta. Pertanyaan saya, kondisi semacam itu ada nggak sekarang? Karena itu kan itu nggak out of the blue orang ditaruh di Jakarta kemudian dia bisa terpilih di Jakarta, nggak bisa begitu. Saya terakhir ke Bang Komarudin. Bang Komarudin, tidakkah kalau misalnya saja Bu Risma nanti berlaga di Jakarta akan menimbulkan presiden bahwa seolah-olah putra-putra terbaik Indonesia harus berlaga di Jakarta, bukannya tersebar di seluruh wilayah NKRI? Idealnya begitu. Tetapi tentu kalau kemudian kita menarik Risma ke Jakarta bukan tidak mempertimbangkan aspek kepentingan nasional kita. Karena Jakarta itu adalah juga menjadi barometer untuk Indonesia. Baik. Jadi kalau toh kita menempatkan Risma kemudian ya kita semua ini berandai-andai. Risma sendiri kan kita tidak tahu. Baik. Ya. Saya akan terakhir ke Mas Sandi. Mas Sandi, apa yang ingin Anda sampaikan? Sebentar dulu. Waktu kita sudah habis, Bang Komarudin. Ya, silakan singkat saja. Iya. Prof. Ikra tadi sampaikan, singkat, Prof. Ikra sampaikan apakah ada kondisi seperti dulu. Sekarang sama dengan dulu, justru Ahok tinggi, kita direndah. Ini yang kita balik supaya Ahok turun, kita yang naik, kan begitu. Kok repot-repot dianalisa jauh-jauh. Mas Andi, singkat saja Mas, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Ketua Umum PDIP terkait suara warga Surabaya? Kepada Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, mohon jangan pilih atau tunjuk Ibu Risma untuk maju ke DKI Surabaya. Biarkan Ibu menuntaskan dulu PR yang ada di kota Surabaya, agar Surabaya semakin maju dan Indonesia juga bangga punya Surabaya, karena Surabaya sudah dikenal dunia dengan kesuksesan dan prestasi yang dipimpin oleh Ibu Risma.